hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yang terbaik. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu
bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yang terbaik, yang terbaik bagiku. Bapa,
Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Ya, begitupun juga yang live di rumah atau dimanapun, kita berharap bahwa senantiasa berada di dalam keadaan sehat selalu. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, pada pagi yang indah ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah baik untuk senantiasa menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ia yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Hari demi hari kita lewati, kasih setia Tuhan terus kita alami dan kita nikmati dalam kehidupan kita. Kasih setianya telah sempurna dan digenapi lewat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, biarlah kita senantiasa hidup untuk terus berubah oleh kebangkitan Kristus, seperti tema kita dalam minggu ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan Tuhan dari Mazmur 68 ayat 1 dan 9. Lihatlah, musuh terserang segera, jauh dari hadapannya, bagaikan asap melejit yang fasik hilang serentak dan hancur selamanya. Hai orang beriman benar, pujilah Allah yang besar, bermazmur bagi Dia, bukalah jalan baginya dan sambut kedatangannya dengan bersukaria. Hai kerajaan dunia, bersama-sama nyanyilah, bermazmur bagi Tuhan. Dialah Raja semesta, sabdanya perhatikanlah, dahsyatnya menakjubkan. Akailah kuasanya yang nyata atas umatnya, setinggi awan-awan.
kasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam Paskah bagi kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 150 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan menyanyi dari Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Haleluya, bersyukur, puji Allah, bermazmur, puji Dia secara terus di tempatnya yang kudus, bergemalah cakrawala. Biar kebesarannya di bumi semesta, mari tiup sangkakala. Mainkanlah dengan merdu, gembus dengan kecapimu. Dan menarilah senang, ya berdendanglah semua. Tiap-tiap makhluknya yang bernafas, marilah puji Tuhan. Haleluya. Ya, dalam keadaan berdiri, kita bersama-sama dengan segenap orang percaya di seluruh muka bumi dan pada segala zaman dan tempat. Kita bersama-sama akan mengaminkan ke-10 firman Tuhan demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mazmur 119 ayat 9. Kebajikanmu agung dan ajaib. Kebajikanmu agung dan ajaib, kuasa firman-Mu sudah ku alami. Ajari aku pun berbuat baik, hingga tetap jalan-Mu ku jalani. Walau tertindas, walau dalam air, makin teguh Taurat-Mu ku dalami. Kita sudah bersama-sama mengaminkan ke-10 firman Tuhan. Dan dengan itu tentu kita semua yang hadir menyadari ternyata sungguh kita sering mendukakan hati Tuhan. Dan karena itu mari kita mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Bahwa dalam kesadaran diri akan keterbatasan kita sebagai manusia, marilah mengakui bahwa betapa seringnya kita masih hidup dalam dosa. Pikiran, tutur kata, dan perbuatan masih belum merupakan kesaksian akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita masih sering mengeraskan hati, sehingga kurang menghayati kebangkitan Kristus. Sesungguhnya berkuasa mengubahkan. Dengan rendah hati marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami berlumuran dosa.
Sudilah ampuni kami, harta kami sudah hati masih milik kami, Tuhan, sudi ampuni mereka, Kau yang tahu perbuatannya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Yesaya 43 ayat 11 sampai 12b. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan kita sebagai wujud dukungan kita atas pelayanan penyebaran firman Tuhan. Kita akan dilayani ada 4 pundi. Pundi 1 itu untuk pelayanan di dalam jemaat, itu sebagai dana rutin. Pundi 2 itu untuk kita kirim ke BPS, ke wilayah dan ke klasis untuk pelayanan lebih luas. Kemudian pundi 3 itu untuk diakonia di dalam jemaat kita. Yang berikut pundi 4. Pundi 4 itu dana saling berbagi. Itu banyak untuk kita memberikan bantuan kepada jemaat-jemaat lain atau organisasi yang meminta bantuan kepada jemaat kita. Dalam pelayanan kita ini, Mazmur 111 ayat 1 sampai 2 mengingatkan kita bahwa haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita diiringi dari Kidung Jemaat 188 ayat 1 dan 3. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya.
Kristus kaya atas haleluya, dan berdoalah bebas, haleluya. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga berdamai, haleluya. Kebalasan bersuka, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya benar, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Sudah selamat cerita, haleluya. Akan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur bergerak, haleluya. Dan neraka takutlah, haleluya. Kristus saya atas haleluya. Dan terbukalah bebas, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan telah melibatkan kami di dalam pemberitaan firman-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat Tuhan. Mohon hikmat Tuhan agar kami dapat menggunakan dengan baik apa yang sudah kami persembahkan, dan begitu juga yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan senantiasa membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 188 ayat 6, Kristus bangkit, soraklah.
Rajaanku terimalah, haleluya. Sorak puji semesta, haleluya. Bapa kami berdoa, haleluya. Kaulah hidup yang berkah, haleluya. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Bacaan kita yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 42 yang juga adalah bahan utama kita pada hari ini. Bacaan yang kedua dari Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Dan kemudian bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Dan kami yakini itu adalah berkat pertolongan Tuhan. Sehingga kami tetap ada sebagaimana kami ada dalam persekutuan ini. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah atas kami semua. Sehingga apa yang kami dengarkan tidak menjadi sia-sia, melainkan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dalam hidup kami. Baik secara pribadi, lepas pribadi maupun secara bersama-sama sebagai gereja dan jemaat Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Allah Roh Kudus, sesungguhnya setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama dari firman Tuhan yaitu terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayat 26 sampai ayatnya yang ke-42. Kisah Para Rasul 5 ayat ke-26 sampai ayatnya ke-42. Firman Tuhan yang diberi judul Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama, Nasihat Gamaliel. Maka pergilah pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dari Mahkamah Agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar.
Sesudah itu ia berikan kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas orang Galilea yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyisa mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin firman Tuhan. Kasih karunia dan damai Kita lanjutkan pada pembacaan kita yang ketiga dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Ya, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu,
berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah rohku. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang tetap mendengar dan kita pelihara. Yerusalem, bersoraklah. Yerusalem bersoraklah menyambut fajar mulia. Terbitlah hari yang terang, Tuhan dibangkitkan menang. Kebangkitannya memberi hidup yang baru tak henti. Terbitlah dari matinya hidup kekal dan mulia. Berubah oleh kebangkitan Kristus. Ya, dan sebelum mengalami perubahan, ya murid-murid masih dikuasai oleh rasa takut. Ya, sekali lagi Bapak murid-murid bersama dengan rasul-rasul ya mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Dan ekspresi ketakutan itu ya mereka masih ya alami seperti pada pembacaan kita yang pada Injil Yohanes pada pembacaan yang ketiga. Ya, di mana waktu itu ya mereka mengurung diri. Ya, itu maksudnya supaya mereka ya tidak menjadi sasaran empuk bagi orang Yahudi, bagi orang yang membenci Yesus. Ya, sehingga mereka menjadi bulan-bulanan mereka, menyiksa, menganiaya, bahkan membunuh mereka. Nah, sebagaimana kebanyakan orang termasuk kita, kalau kita dalam keadaan takut, ya tentu kita mengambil tempat tertentu untuk kemudian kita bersembunyi. Ya, demikian pun juga dengan para rasul dan murid-murid pada waktu itu. Ya, namun Bapak Ibu saudara-saudara, ya kemudian apa yang terjadi?
bahwa rasa takut itu menjadi berubah. Ya, ketika Tuhan Yesus menjumpai mereka, ya di tempat di mana mereka bersembunyi. Ya, kalau menurut mereka tempat mereka itu ya aman dari segala hal dan tidak mungkin orang bisa masuk. Tetapi lalu kemudian Yesus masuk, dan itu menunjukkan bahwa kuasa Yesus itu ya tidak dibatasi seperti yang sering kita dengar. Kuasa Yesus itu tidak dibatasi oleh ruang apapun. Ya, sekalipun itu ya dikunci dan sebagainya dan sebagainya, ya ia tidak dikuasai olehnya. Ya, dan itu berarti bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, karena Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di mana saja ia bisa hadir. Jadi cukup jelas bagi kita ya kalau dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, dan saya yakin ya kita semua sebagai warga gereja dan jemaat tidak pernah ragu lagi tentang hal itu. Ya, sehingga kalau orang bertanya tentang Yesus kepada kita, ya kita pun memberikan jawab yang tegas. Nah, kepada keluarga Bapak Ibu saudara-saudara, ya bahwa keadaan hati yang dikuasai oleh rasa takut dan kebimbangan yang amat sangat lalu kemudian berubah ketika berjumpa dengan Yesus. Ya, sekalipun Bapak Ibu saudara dan saya tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara kasat mata atau melalui mimpi atau melalui penglihatan, ya tetapi mata iman Bapak Ibu saudara dan saya melihatnya melalui apa? Melalui Alkitab. Ya, dan itulah yang merubah pandangan kita, merubah sikap kita ya terhadap segala sesuatu yang kita alami yang terjadi di dunia ini. Ya, seperti yang dialami oleh murid-murid, bahwa ketika Yesus hadir dan menyampaikan damai sejahtera Allah kepada mereka, maka mereka dengan bersukacita bergembira. Ya, Thomas yang dulunya tidak percaya, ya lalu kemudian percaya. Ya, Petrus yang dulunya ya ingkar terhadap janjinya, dikuasai oleh rasa takut. Setelah itu rasa takut hilang semuanya. Ya. Nah, terlebih khusus Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bacaan utama kita, ya di situ kita mendengarkan ya bagaimana dua rasul Petrus dan Yohanes itu ya mengalami persidangan di mahkamah agama. Ini mahkamah agama ini, bukan mahkamah pemerintahan. Ya, mahkamah agama yang telah ditunjuk untuk menyatakan ya kepada kebenaran dan tidak kepada ketidakbenaran atau kejahatan. Ya, tetapi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu saudara-saudara, justru mereka tidak senang terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes dan rasul-rasul yang lain. Mereka dianggap sebagai pembawa onar, pembawa kerusuhan, kekacauan. Ya, makanya dalam persidangan itu mereka mengatakan
bahwa kamu ini sudah dilarang. Jangan sampaikan lagi nama itu. Tarakusik tong mulai. Sekarang lihat, Yerusalem itu penuh dengan orang-orang kamu karena kamu mengajarkan mereka tentang nama yang satu itu, tentang Yesus itu. Ya, kita mendengarkan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa dalam persidangan itu mereka diinterogasi, mereka diancam. Diancam bagaimana? Diancam untuk dibunuh. Diancam untuk dibinasakan, dilenyapkan. Ya, sama seperti rencana Hitler dulu untuk membinasakan, mau menghilangkan etnis Yahudi dari bumi ini. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya, mungkin seperti itu juga yang pernah ya terjadi. Ya, khususnya di kalangan orang Toraja pada masa yang lalu. Saya kira orang-orang tua tahu persis ceritanya itu. Ya, kalau kita generasi sekarang ini ya mungkin sudah tidak pernah lagi mendengarkan karena itu sangat menakutkan. Ya, dan kalaupun mungkin orang tua kita menceritakan tentang keadaan itu, ya barangkali kita tidak percaya, tetapi itulah fakta yang terjadi dalam sejarah gereja. Ya, bahwa seringkali ya kita sebagai yang kecil, yang lemah, diintimidasi, kemudian dianiaya, dan kemudian itu tak jarang di antara mereka yang mati syahid. Ya, karena mempertahankan iman mereka. Ya, ya terlebih khusus pada bagian ya Luwu ke bawah pada masa itu. Ya, saya kira orang-orang tua kita yang berasal dari Luwu dan juga dari Toraja tahu persis cerita itu. Tapi lalu kemudian apakah mereka takut? Tidak. Ya, mereka tidak takut dengan segala intimidasi, penganiayaan dan pembunuhan yang seperti yang dinyatakan oleh para rasul. Ya, mengapa itu terjadi? Karena kebangkitan Kristus yang mengubah mereka. Dari yang nyalinya kecil, penakut. Ya, tetapi sesudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu kemudian semangat mereka bangkit. Ya, dari penakut menjadi pemberani, bukan pemberani untuk melakukan kejahatan, tetapi mereka menjadi pemberani karena kebenaran Injil Yesus Kristus yang harus disampaikan. Ya, kalau Mahkamah Agama pada waktu itu mengatakan setelah mereka keluar dari penjara, dari pengadilan itu, mereka mengatakan, jangan sampai kamu memberitakan lagi tentang Yesus itu. Ya, tetapi apa sikap mereka? Apakah mereka katakan, oh iya Pak, maaf Pak ya? Tidak. Mereka tidak lalu kemudian meninggalkan komitmen mereka. Ya, mereka harus kuat, mereka harus teguh dan tetap pada komitmen yang tegas. Ya, dengan mengatakan, ya masa sih kita mau taat kepada manusia? Ya, lebih baik kita taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Ini luar biasa. Ya, dan itu tidak ada diskusi sebelumnya di antara mereka, tidak ada diskusi. Misalkan antara Yohanes dengan Petrus, bagaimana Petrus? Kira-kira bagaimana pertimbanganmu? Bagaimana Yohanes? Bagaimana pertimbanganmu? Apakah kita sepakat dengan mengatakan lebih baik kita taat kepada Allah daripada manusia? Tidak. Mereka tidak ada kesepakatan. Itu spontanitas dari mereka. Dan itu pekerjaan siapa? Dan saya kira itu bukan pekerjaan roh manusia, tetapi itu adalah pekerjaan roh Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
ya dalam keadaan kritis dalam pengadilan itu. Ya rencana mau memusnahkan seperti yang saya katakan tadi. Salah seorang peserta sidang dan juga adalah petinggi mahkamah ya agama, dan dia juga adalah orang Yahudi. Dia adalah guru. Dia adalah sarjana yang terkenal, yang punya wibawa yang luar biasa. Lalu memberikan nasihat, ya yang namanya yang ada di dalam Gamaliel namanya. Gamaliel itu gurunya Rasul Paulus. Ya, gurunya Rasul Paulus itu Gamaliel itu. Ya, dengan mengatakan bahwa kamu harus berhati-hati. Ya, karena ini sudah ada rencana untuk mau melenyapkan murid-murid ini dan setiap orang percaya yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Ya, Gamaliel sebagai seorang yang punya wibawa merasa bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada mereka. Ya, lalu kemudian Gamaliel mengatakan, coba kita menoleh ke belakang pada pengalaman masa lalu. Dan masih segar dalam ingatan mereka. Ya, menyangkut soal pengalaman masa lalu. Ya, coba lihat Tadeus waktu muncul. Ya, karena ia bukan dari Allah, organisasinya bukan dari Allah. Tidak lama itu lalu kemudian hilang, tidak berkembang. Kemudian yang kedua, Yudas. Coba kita lihat, muncul pada waktu itu. Setelah ia mati, apakah pengikutnya berkembang? Tidak, hilang. Ya, ia mengatakan biarkan sajalah mereka bertumbuh. Ya, kalau nantinya memang bukan bersumber dari Tuhan, dari Allah, maka pasti mereka itu tidak akan berkembang. Ya, tetapi kalau dari Allah, jangan salah. Ya, Bapak, jangan kamu salah menentukan keputusan kalau ternyata mereka berasal dari Allah. Ya, dan kemudian ya saran dan nasihat itu diterima oleh persidangan. Ya, tetapi apakah mereka dengan tulus menerima nasihat itu? Tentu tidak. Ya, buktinya selanjutnya ya ketika dibebaskan, nakoba satoraya nakoba dipondikada. Ya, dipondikada. Ya, di situ mereka ayat 40 di situ kita katakan mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Ya, mereka kasih dianiaya. Lalu kemudian melarang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ya seperti yang saya beberapa kali sudah katakan bahwa ya para rasul itu sudah tidak ada. Ya, pekerjaan, ya pekabaran Injil itu tentu bukan tugas organisasi lain. Tetapi itu adalah ya satu-satunya yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengabarkan itu, untuk menyampaikan itu. Ialah gereja. Bapak, Ibu, saudara dan saya. Dan karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ya berita kebangkitan Yesus itu yang telah mengubah kita dari yang tidak percaya menjadi percaya. Dari yang sebelumnya kita memiliki rasa takut untuk dikejar-kejar, ya takut tidak bekerja di perusahaan atau takut untuk diterima menjadi pegawai negeri dan sebagainya lalu kemudian mengubah sikap kita.
Ya, bukan lagi menjadi seorang penakut, bukan lagi menjadi seorang pengecut, tetapi menjadi seorang pemberani karena kebenaran yang kita peroleh melalui kebangkitan Kristus. Ya, masa sih kita sebagai orang percaya mau menyampaikan berita yang sebaliknya? Seperti yang diperintahkan oleh ketua mahkamah pada waktu itu untuk melarang mereka, jangan lagi kamu menyampaikan tentang nama itu. Ya, tidak mungkin mereka mau mengubah kembali sikap mereka dan membalikkan fakta, ya, bahwa Yesus tidak bangkit, tidak akan mungkin. Dan gereja tidak akan mungkin mengubah itu. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama tetap memiliki sikap dan komitmen yang tegas seperti ya, termasuk juga si Pemasmur sebenarnya, sikap tegas. Ya, dan juga para rasul dan para murid pada waktu itu, dan gereja pada masa pertama bertumbuhnya gereja. Ya, bahwa mereka teguh berdiri menyatakan lebih baik kita takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Lebih baik kita malu di hadapan manusia daripada kita dipermalukan di hadapan Tuhan. Mana yang menjadi pilihan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Renungkanlah di tempat masing-masing. Telahlah itu. Sekali lagi camkan firman Tuhan ini. Pada Kisah Para Rasul pasal 9 ayat pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Amin. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami dalam ibadah ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya sikap tegas dari para rasul, para murid, dan gereja-gereja Tuhan pada sepanjang masa, kemudian juga kami itu tetap menjadi bagian dalam hidup kami sebagai gereja Tuhan di masa kini. Dan tidak akan mungkin kami akan mengubah berita Injil itu. Ya, karena itu adalah fakta iman kami sebagai anak-anak-Mu. Bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati yang memenangkan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan itu adalah berita yang mensukacitakan bagi umat manusia, bahkan dunia ini, terlebih khusus kepada kami anak-anak-Mu. Dan kiranya berita firman-Mu hari ini akan terus mewarnai perjalanan hidup kami dalam pekan ini. Ketika kami melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami di rumah, di sekolah, di kampus, atau di kantor, atau dimanapun Tuhan hadirkan kami untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan memberkati semuanya bagi kemuliaan-Mu. Dan Tuhan tetap memberkati akan semua bentuk pelayanan-pelayanan kami, majelis gereja dalam pekan ini, sehingga semua boleh terlaksana sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan yang lalu, yang berulang tahun pada hari ini,
seperti yang Tuhan anugerahkan kepada Subarto, Ape Bulo, Rohi Yunus, Krisya April, Ronald Purnama Rupang, Riris Z Clara Gala, Ferry Filipus, Marlina Rantelobo, dan Rizal Palisungan, yang Tuhan tambahkan masing-masing 1 tahun usia kelahiran mereka, baik pada pekan yang lalu sampai pada hari ini. Dan Tuhan tetap menyertai mereka dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, sehingga kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan mereka alami. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang karena keterbatasan informasi kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu. Dan juga kepada saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka, baik pada pekan yang lalu maupun sampai pada hari ini. Tuhan berkati rumah tangga mereka dan menjadi rumah tangga Kristen yang setia dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan anugerahkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan dan jabatan, yang selesai dalam studi, yang mendapat pekerjaan, yang sembuh dari sakit, dan berbagai kesuksesan yang lain. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang dialami oleh Bapak Yober Pare, saudara dari Nyonya Yuliana Bontong, Bapak Parman kemenakan dari Nyonya Suryati Kusuma, Leora anak dari Bapak Mikael Eldan, Keiseiko anak dari Bapak Samuel Tiku Padang, Bapak Kaila anak mantu dari Bapak Hendrik Palungan, Opa Kaila, Ibu Yulianti Paimbonan, anak dari Bapak Simon Paimbonan, Nyonya Yuliana Bontong, dan juga kakak dari Ibu Yuliana Bontong, orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, anak kami, cucu-cucu kami yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan memakai segenap keluarga, dokter dan para perawat untuk menyatakan kasih kepada mereka, dan semuanya itu Tuhan berkati dan menjadi alat kepulihan bagi mereka, sehingga apa yang dinyatakan oleh keluarga dan oleh dokter dan para perawat tidak menjadi sia-sia, melainkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga ya Tuhan buat orang-orang tua kami, anak-anak kami, cucu kami, saudara-saudara kami, sahabat kami, anggota keluarga kami yang lain, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, yang juga mengalami sakit penyakit. Kami yakin Tuhan hadir sebagai dokter yang tak kelihatan untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Juga kami anak-anak-Mu yang masih berobat jalan, kami percaya Tuhan semuanya memberkatinya. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita seperti yang masih dialami oleh Ibu Pendeta Abigail Tarengke Parung, ya, atas meninggalnya tante terkasih. Kami berduka bersama dengan Bapak Kris Batara atas meninggalnya sepupu terkasih. Berduka bersama dengan Ibu Alfrida Palebangan dan Ibu Agustina Palebangan atas meninggalnya kakak kekasih almarhum Bapak Aris Palembangan. Berduka bersama dengan saudara kekasih kami Bapak Simon Paimbonan,
dan Bapak Yosafat Paimbonan atas meninggalnya sepupu kekasih almarhum Bapak Dei Sugiarto di Manado. Dan kami yakin dan percaya semua saudara-saudara kami yang kami sebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan tetap hadir datang dan menghibur mereka melalui kuasa Roh Kudus. Dan dengan itu mereka tidak larut dalam duka cita untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan rencana pemakaman, dan semua boleh berjalan dengan baik. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak sebutkan namanya mereka satu persatu karena keterbatasan informasi, yang juga masih berada dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan hiburkan mereka. Kami yakin bahwa dalam pelayanan kami dalam sepekan ini Tuhan memberkati anak-anak kami, saudara-saudara kami baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan dan pendidikan mereka. Demikian untuk saudara-saudara kami yang tengah berjuang untuk mencari lowongan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan buat mereka. Dan anak-anak kami yang dari SMA atau SMK yang telah mengikuti ujian di sekolah mereka masing-masing dan berupaya untuk melanjutkan pada dunia perguruan tinggi, Tuhan bukakan jalan buat mereka semua. Dan juga anak-anak kami yang masih akan mengikuti ujian, dan anak-anak kami dalam persiapan mereka Tuhan untuk mengikuti semester akhir di tahun ini. Kami berdoa ya Tuhan dan bersyukur bersama-sama atas rencana baptisan kudus yang akan dilayankan kepada anak kekasih kami, Crescencio Maganta Talu Tondok, anak dari saudara kekasih kami, keluarga Deni Sampe dan Ibu Widya Papang, yang rencana akan dibaptis pada tanggal 1 Mei 2022. Kami yakin dan percaya kedua orang tua kekasih Tuhan persiapkan untuk kemudian menyerahkan anak kekasih kami, Crescencio, untuk menerima pelayanan baptisan kudus dari Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya. Ya Bapa kami di surga, semua kami yang terlibat dalam pelayanan dalam jam ini, kami yakin Tuhan tetap memberkati untuk pelayanan-pelayanan kami seterusnya. Dan apa yang kami layankan hari ini akan bermanfaat bagi kami untuk pertumbuhan kedewasaan iman kami. Setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami di rumah, dan memberkati akan segala rencana-rencana pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami, sehingga semua boleh berjalan bukan atas kemampuan dan kekuatan kami, tetapi berdasarkan pada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami tak berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir dalam setiap ibadah yang dilakukan dari hari ini, bahkan dalam minggu-minggu yang lalu. Kami yakin Tuhan Yesus tidak akan membiarkan mereka untuk larut dalam kelalaian mereka, melainkan Tuhan mengingatkan dan Tuhan mengulurkan tangan kepada mereka untuk kemudian mereka bangkit untuk membangun persekutuan yang indah, sehingga tidak tergolong orang-orang yang telah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami tak berdoa untuk gereja dan jemaat Tuhan. Kami tak berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Dan kami berdoa untuk perjalanan kami dari gedung gereja ini ke alamat kami masing-masing, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan Tuhan tibakan kami dengan penuh selamat. Dan apa yang kami dengarkan dari firman-Mu dalam persekutuan ini, dalam ibadah ini akan tetap menjadi bagian dalam hidup kami, bahwa kebangkitan Kristus akan mengubah hidup kami dari yang tidak percaya untuk tetap percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus.
Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang terus menerus mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada warta tambahan. Yang pertama, bahwa pada hari ini ada ibadah PWGT di kelompok 1 di rumah Ibu Marta Dampang hari Minggu 24 April jam 16.30. Jadi saya ingatkan kembali, ibadah PWGT kelompok 1 di rumah Ibu Marta Dampang hari Minggu tanggal 24 April 2022 jam 16.30. Yang kedua, ibadah PWGT di kelompok 6 pada hari Jumat tanggal 29 April di rumah Ibu Damaris Pamanda pada pukul 17 WITA jam 5 sore. Yang berikut ibadah insidentil di kelompok 1 pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 di rumah keluarga Bapak Ferry Upang akan dilaksanakan pada pukul 18 WITA atau jam 6 sore, alamat Bontoramba, Lorong 3. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan, bahwa karena berkat dan kasih-Nya sehingga kita boleh menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Manase Derandan STH yang telah memimpin ibadah ini. Terima kasih juga kepada semua yang telah mendukung ibadah ini. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk merespon kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dengan cara mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik yang Tuhan perkenankan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Dalam keadaan berdiri, kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar. Puji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hiduplah sebagai saksi Kristus lewat sikap hidup yang benar. Berubahlah ke arah yang dikehendaki Tuhan, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menutup ibadah ini dengan menyanyikan "Kita Harus Membawa Berita". Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, dan menegakkan di remang mati, dan remang manusia terang. Kuasa Kristus kenyataannya menjadi cemerlang. Kita harus menyanyikan berita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remukan segala lepas, remukan segala